teman-teman, balik lagi ke channel aku. Sebelumnya terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang apa-apa saja unsur intrinsik yang terdapat dalam salah satu karya Chairil Anwar yang berjudul Kawanku dan Aku. Apa-apa aja, yuk disimak. Sebelum kita membahas apa-apa saja unsur intrinsik yang terdapat dalam puisi Kawanku dan Aku, terlebih dahulu aku akan menjelaskan pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun suatu karya yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Dari puisi di atas, terdapat beberapa unsur intrinsik di dalamnya. Yang pertama adalah tema. Pada puisi di atas, bertemakan persahabatan. Yang kedua ada topik. Topik yang dibahas dalam puisi tersebut adalah menceritakan tentang kedua manusia yang saling berteman, di mana susah dan senang mereka selalu berbagi bersama dan saling berpegangan tangan. Ini dapat dilihat pada baris pertama dan kedua, juga pada baris ke-8. Kemudian ada rima. Rima adalah persamaan bunyi yang terdapat pada larik-larik sajak. Pada sajak Kawanku dan Aku tampak pengulangan baik pada awal kata, tengah kata, dan di akhir kata. Misalnya antara bunyi A pada kata hujan dengan A pada kata badan. Juga dapat ditemukan sejumlah panduan bunyi konsonan. Pada larik pertama puisi di atas, yang berbunyi kami sama pejalan larut, dapat ditemukan pengulangan bunyi M pada kata kami dan M pada kata sama. Selain itu, ditinjau dari hubungan antar larik, juga dapat ditemukan adanya panduan bunyi ut pada kata larut dan ut pada kata kabut. Bentuk paduan bunyi yang lain pada bait pertama puisi di atas adalah antara bunyi N pada kata hujan dan N pada kata badan, pada larik hujan mengucur badan, maupun pada kata berkakuan dan pelabuhan, pada larik berkakuan di pelabuhan. Paduan bunyi tersebut juga dapat ditemukan pada hubungan suku akhir kata larik ketiga dan keempat. Selanjutnya diksi. Diksi yaitu pilihan kata sebagai simbol. Hal ini karena bukan makna yang sebenarnya. Pada sajak terdapat diksi pada kata sama pejalan laut. Maksudnya adalah sebagai simbol bahwa dalam kehidupan kita bersama-sama berjuang menempuh masalah yang besar atau kecil untuk mencapai cita-cita. Kemudian terdapat pada kata menembus kabut, yang dapat ditetapkan dalam bentuk kiasan yang memiliki simbol bahwa dalam kehidupan begitu banyak rintangan, tantangan yang harus dilewati. Mengucur badan adalah setiap rintangan, tantangan yang dihadapi pasti akan mengeluarkan keringat yang menguncurkan seluruh tubuh. Berkakuan adalah memiliki simbol bahwa kapal-kapal itu tidak bergerak. Berikutnya majas. Majas adalah ungkapan gaya dan rasa bahasa yang menunjukkan kepiawaian penyair. Pada sajak Kawanku dan Aku, pengarang menggunakan majas perbandingan yang disebut aliterasi. Selanjutnya ada imajinasi atau pencitraan, yakni membayangkan kembali atau reproduksi mental suatu ingatan terhadap pengalaman sensasional ataupun perasaan dan pengalaman persepsional ataupun pikiran. Pencitraan pada sajak Kawanku dan Aku berupa imaji visual, yaitu membayangkan kembali pengalaman sensasional perseptual terhadap gambaran yang nampak. Terdapat pada Aku Tumpat Pedat. Kemudian imaji gerakan, yaitu pembayangan kembali pengalaman sensasional perseptual yang berhubungan dengan gerakan. Terdapat pada Berjalan dan Menembus. Unsur intrinsik berikutnya adalah irama. Puisi Kawanku dan Aku ini berirama keras karena puisi ini menggambarkan kepedulian yang tegas. Di sini penulis mencoba menceritakan sebuah perjuangan antara si aku dan temannya yang dirangkum dengan kata kami dengan penuh perjuangan hingga berkeringat. Contohnya terdapat pada kalimat, darahku mengalir mengental pekat, aku tumpat pedat. Siapa berkata-kata, kawanku hanya rangka saja, karena derah mengelucak tenaga. Dia bertanya jam berapa. Selanjutnya dia menceritakan bagaimana kebekuan alam telah menjadikan darah menjadi pekat tanpa gerak. Sedangkan temannya sudah tinggal tulang, karena setiap hari haus menguras tenaga.
Hal ini juga dapat dilihat pada kalimat, "Sudah larut sekali, hilang tenggelam segala makna dan gerak tak punya arti." Pekerjaan yang telah menguras banyak tenaga, ternyata upah tak seberapa atau hasil yang didapat tak sesuai harapan, semua yang dilakukan seperti sia-sia. Yang terakhir adalah amanat. Amanat penyair yang disampaikan dalam Sajak Kawanku dan Aku adalah ajakan mensyukuri nikmat karunia Tuhan lewat sosok teman yang sama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita walaupun rintangan-tantangan yang dihadapi begitu besar. Di sini juga mengajak untuk jangan cepat menyerah dan putus asa dengan masalah yang ada. Nah, demikian beberapa unsur intrinsik yang terdapat dalam puisi Khairil Anwar, Kawanku dan Aku. Semoga penjelasan aku ini dapat dimengerti dan juga memberikan ilmu untuk kita semua. Terima kasih, Orba.